Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa kita dapat bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pemahaman teks cerita sejarah. Ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan juga fungsi. Untuk lebih mengetahui apa itu pengertian teks cerita sejarah, ya, marilah kita lihat PowerPoint selanjutnya. Nah, teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Nah, jadi pada intinya teks cerita sejarah itu teks cerita masa lalu atau naskah cerita, ya, cerita yang sudah terjadi pada masa lalu. Nah, ini teks cerita ini ada yang berdasarkan fakta dan juga ada yang berdasarkan fiksi. Ya, yang berdasarkan fakta contohnya cerita sejarah misalnya yang sekarang pada bulan September, ya, dahulu pernah terjadi gerakan G30 SPKI. Nah, itu cerita tapi yang berdasarkan sejarah, ya, atau misalnya cerita Semanggi, pemberontakan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan teks yang berdasarkan fiksi yaitu asal-usul misalnya kedatangan sebuah agama ke negeri kita. Misalnya sebuah agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat dan lain sebagainya. Nah, itu teks cerita, ya. Nah, kemudian ada ciri-ciri, ya, ciri-cirinya satu menampilkan latar masa lalu. Nah, itu jadi udah pasti ya ditampilkan latar. Latar itu suasana atau kejadian-kejadian pada masa lalu. Latar itu dibagi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Menampilkan di mana tempat itu terjadi, ya. Kapan latar waktu, kapan terjadi peristiwa, dan latar suasana, bagaimana suasana ya pada waktu itu terjadi. Itu satu, ya, menampilkan latar masa lalu. Kemudian disajikan secara kronologis. Nah, yang dimaksud kronologis itu ya disajikan ya secara urutan peristiwa atau urutan kejadian, ya. Bagaimana kejadiannya, ya, kronologisnya seperti apa atau urutan peristiwanya seperti apa. Ya. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu konjungsi berupa atau seperti menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, atau sudah itu kemudian itu. Jadi menggunakan kata konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung, ya, kata penghubung, tapi di sini yang digunakan kata penghubung temporal. Kemudian isi berupa fakta atau fiksi. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, isi dari teks cerita sejarah itu ada yang berupa fakta dan juga fiksi. Yang berupa fakta tadi ya sudah Ibu kasih contoh, yaitu kejadian misalnya G30 SPKI, atau misalnya peristiwa Semanggi yang terbunuh mahasiswa-mahasiswa yang tertembak dan lain sebagainya. Nah, itu kalau fiksi itu kejadian yang berdasarkan
ada unsur-unsur si pengarang ya. Ya mungkin saja pernah terjadi seperti itu, tetapi ada unsur pengarang atau ada tercampur daya hayal si pengarang. Nah, kemudian ada jenis. Nah, kan tadi kita sudah pengertian fungsi, ciri-ciri, ya, kemudian jenis. Nah, jenis itu ada dua, ada teks cerita sejarah fiksi, ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Ini sudah berapa kali diulang tadi ya. Jadi Ibu ulangi lagi karena tadi menjelaskan tentang ini di sini isi berupa fakta atau fiksi dari ciri-ciri, tapi dari jenis juga ada dua, ada berupa fiksi dan berupa fakta. Jadi kalau berupa fiksi, jalan cerita disusun berdasarkan non fiksi ya, berdasarkan dunia nyata ya. Ya fiksi itu berdasarkan dunia nyata, tetapi ada gambaran ada unsur-unsur pengarang gitu, unsur daya hayal pengarang itu masuk walaupun berdasarkan fakta di dunia nyata ya. Kemudian gambar kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Ya, itu ya. Kehidupan batinnya itu, gambarannya itu lebih dalam tokohnya itu. Kemudian pengembangan karakter tokoh sepenuhnya terungkap. Karakter tokoh terungkap. Ya, kemudian ada sejarah non fiksi. Kalau sejarah non fiksi, pertama tersusun oleh fakta yang objektif. Nah, objektif itu suatu yang benar-benar terjadi ya, telah terjadi dan memang ada bukti. Nah, ini yang dinamakan cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah itu ya, sudah terjadi, benar-benar terjadi dan memang ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya sejarah tersebut. Kemudian gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap atau fakta ya. Kehidupan tokohnya fakta, misalnya dalam cerita G30 SPKI, kehidupan Nasution pada waktu itu diculik oleh gerombolan PKI, kemudian Ahmad Yani dan ketujuh pahlawan revolusi ya, itu dijelaskan secara fakta gitu ya. Menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada waktu itu ya. Jadi unsur-unsur pengarangnya itu lebih sedikit. Nah, kemudian ada struktur teks cerita sejarah. Nah, struktur pertama ada abstrak. Coba apa yang dimaksud dengan abstrak? Jadi abstrak itu ringkasan atau isi cerita. Ya. Ringkasannya, ya, ringkasan isi dari cerita itu. Kemudian orientasi. Orientasi yaitu struktur yang berisi pengalaman, latar cerita yang berkaitan. Ya, itu. Jadi pengalaman latar ceritanya yang saling berkaitan antara waktu, ruang, dan suasana kejadian peristiwa dalam cerita. Jadi saling berkaitan orientasi itu ya. Kemudian ada komplikasi ya. Komplikasi yaitu urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Apa sebabnya dan apa akibatnya. Itu komplikasi. Kemudian ada klimaks. Klimaks yaitu konflik yang terjadi diarahkan pada pemecahannya sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Ya, konflik yang terjadi pada pemecahannya kemudian dimulai tampak penyelesaian. Nah, di sini ya. Kemudian ada koda. Ya. Koda itu nilai-nilai yang dapat diambil oleh pembaca dari sebuah teks. Nah, itu
koda ya. Itu koda. Jadi itu unsur cerita sejarah. Kemudian ya untuk fungsi nanti mungkin kita jelaskan di pelajaran kedua ya. Nah, pada pelajaran kali ini kita tadi sudah mengenai apa itu pengertian, ciri-ciri, ya, kemudian jenis, struktur, dan juga fungsi. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan, tidak apa-apa. Mungkin sekian dulu dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.